Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ahmad Rukolik dengan NIM akhir 018. Kali ini saya akan membahas peristiwa konflik unjuk rasa antara buruh PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI di Konawe, Sulawesi Tenggara dengan pihak manajemen. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Itu karena para karyawan menuntut status karyawan tetap, di mana ada banyak karyawan yang udah bekerja itu lebih dari 3 tahun, namun belum juga menjadi karyawan tetap atau masih dalam status kontrak, teman-teman. Kemudian konflik yang kedua itu terjadi karena para karyawan menuntut untuk dinaikkan gajinya yang dirasa tidak sesuai dengan standar. Kemudian pihak-pihak yang terkait adalah yang pertama ada buruh PT VDNI itu sekitar 3.000 orang, kemudian manajemen perusahaan, kemudian Serikat dan Pelindungan Tenaga Kerja atau SPKT Kabupaten Konawe, kemudian ada pihak kepolisian, dan yang terakhir ada Bupati Konawe. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 November tahun 2020. Pada konflik kali ini saya akan menempatkan diri saya sebagai pihak ketiga atau mediator, di mana sebagai mediator tentunya saya akan memfasilitasi komunikasi antara pihak buruh dan juga pihak manajemen agar mereka dapat melakukan negosiasi dan juga mencari solusi terbaik dari konflik mereka. Kemudian strategi apa yang saya gunakan sebagai mediator? Yang pertama adalah pengakuan konflik, di mana kita akan mengakui adanya konflik dan juga menyampaikan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh pihak buruh. Kemudian pihak manajemen juga akan menjelaskan bagaimana kebijakan perusahaan. Kemudian strategi yang kedua adalah pembangunan kepercayaan, di mana membangun kepercayaan ini akan sangat penting, karena jika tidak ada kepercayaan, konflik tidak akan selesai. Caranya adalah dengan komunikasi terbuka dan juga transparan. Kemudian yang strategi ketiga adalah identifikasi masalah, di mana kita akan mengidentifikasi masalah pokok yang menjadi sumber utama konflik, kemudian menyepakati agenda perundingan antara pihak buruh dan juga pihak manajemen PT VDNI. Kemudian strategi yang keempat adalah mencari solusi, di mana solusi ini akan memuaskan kedua belah pihak atau dengan win-win solution melalui diskusi dan juga negosiasi. Kemudian strategi yang kelima adalah pengambilan keputusan, di mana kita akan mengambil keputusan yang adil, yang tadi kita sudah negosiasikan, kemudian sudah kita rundingan juga dengan pihak buruh dan juga manajemen agar dapat memuaskan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adalah strategi evaluasi dan implementasi, di mana kita akan melakukan evaluasi dan juga memantau bagaimana keberjalanan keputusan atau kesepakatan yang sudah dibuat dari pihak buruh dan juga pihak manajemen PT VDNI. Kemudian ada tahapan manajemen konflik. Yang pertama adalah pertemuan awal, di mana kita akan mempertemukan antara pihak buruh atau perwakilan pihak buruh dengan perwakilan pihak perusahaan untuk mereka menyampaikan aspirasinya dan juga memahami konflik yang terjadi. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengumpulan data, di mana kita akan mengumpulkan data tentang tuntutan buruh dan juga kebijakan perusahaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan dan negosiasi, di mana kita akan melakukan pertemuan untuk melakukan negosiasi antara pihak buruh dan juga manajemen agar mereka mendapatkan solusi yang diinginkan masing-masing pihak. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengambilan keputusan, di mana kita akan mengambil keputusan, kemudian mengesahkan keputusan tersebut hasil dari negosiasi kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, tahapan yang kelima adalah pengumuman kesepakatan, di mana kita akan mengumumkan kesepakatan kepada semua pihak yang terlibat konflik yang terjadi antara buruh PT VDNI dan juga pihak manajemen, di mana keputusan ini adalah keputusan yang diambil saat melakukan negosiasi dengan buruh dan juga pihak manajemen. Kemudian untuk hasil akhir konfliknya adalah kesepakatan antara buruh dan juga pihak perusahaan sama-sama memenuhi tuntutan keduanya. Jadi adalah win-win solution, teman-teman. Di mana yang pertama adalah penyeragaman status karyawan tetap, di mana yang tadinya kontrak mereka akhirnya menjadi karyawan tetap. Kemudian yang kedua adalah kenaikan gaji yang adil sesuai tuntutan mereka. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan hak-hak buruh. Dengan cara seperti ini, konflik akan berjalan dengan lancar dan tidak timbul masalah baru. Itu saja penjelasan dari saya mengenai latar belakang terjadinya konflik antara buruh dan juga pihak manajemen PT VDNI di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita lakukan jika kita sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.